Persib Bandung titisan Real Madrid ulah disebut berlebihan. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh sealam dunia dimanapun kalian berada, mudah-mudahan sehat selalu dan diberikan kemudahan dalam mencari rezeki yang halalan dan juga thayyiban. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masih dalam masa-masa kesenangan ya teman-teman, di mana Persib Bandung kan kemarin leg pertama berhasil menggulung Madura 3-0. Walaupun ya kita jangan terlalu jumawa dulu lah ya, segala sesuatu hal masih bisa terjadi, brother. Lihatlah di Liga-Liga Champion gitu, kalau leg kedua itu bisa menjadi penentu sesungguhnya. Walaupun memang kecil kemungkinan untuk bisa Madura menang dari Persib Bandung, apalagi juara gitu kan. Tapi tidak ada yang tidak mungkin. Persib bisa saja gagal juara, dan karena saya yakin juga Madura akan habis-habisan main di sana. Mereka merasakan mungkin ya gak ada lagi pilihan. Kalau mereka bertahan, ya otomatis kalah. Karena sekarang kan dipul ke Persib 3-0. Otomatis mereka akan habis-habisan, tapi Persib tidak akan tinggal diam. Kita membahas dari isuk lahnya, ada main lagi Jumat isuk, Kamis ulang jin kontena. Nah, sekarang tentang Persib Bandung yang mirip sekali dengan Real Madrid. Ingat bro, Persib possession nate ketika lawan Bali di leg kedua dan juga lawan Madura di final leg pertama, possession football penguasaan bolananya teman-teman kan seukur 38. Otomatis lawan 60 hiji, sarua jeung Bali. Tapi dari segi keefektifan dan efisien, Persib sangat-sangat dominan gitu kan. Tong waktu tina masalah gol akhirnya menang, tapi dari segi tendangan jarak jauh, dari segi shot on target, shot off target, begitupun juga dari segi bagaimana keefektifan memanfaatkan sebuah peluang menjadi gol, Persib sangat-sangat unggul. Kita seperti ingat kepada Real Madrid lah ya, Madrid zaman dulu ataupun zaman sekarang, itu terkenal bahwa jarang sekali mereka pegang banyak bola gitu kan. Tetapi ketika counter attack 1, 2, 3 pemain, 1, 2, 3 sentuhan, bet jadi raja Eropa. Persib G calon raja Asia. Ingat main di Asia luar kita untuk musim depan tahun keomat. Eta kudu di garis bawahi lah. Karena memang tim sebesar Persib ini udah seharusnya bisa bermain di level Asia. Nah, tapi intinya kembali kepada Persib Bandung yang seperti Real Madrid. Saya mengistilahkannya karena mungkin mirip-miripnya di mana Persib di era Coach Bojan Hodak ini sebenarnya bukan hal yang baru, memang pragmatis sekali. Ini terlihat berbeda jauh di era Persib bersama Coach Luis Milla. Kita tidak membicarakan Coach Luis Milla yang gagalnya ya, tapi yang bagusnya. Yang sebenarnya itu juga efektif, di mana Persib selalu menguasai permainan, selalu menguasai possession football, tapi juga selalu menang. Itu artinya mengerikan juga Persib di era Coach Luis Milla. Bukan yang jeleknya sekali lagi ya. Ketika bagusnya itu mengerikan juga. Tapi di era Coach Bojan Hodak sekarang terasa lebih dagdikdug sana teh ketinggali pisan euy. Nah, karena lihat deh, terutama Persib yang dekat ini saat melawan Madura lah kemarin leg pertama. Ketinggali Persib teh siga anu dek eleh pisan, siga anu dek eleh. Beak diserang. Pokoknya mah geus eueuh pieueuten pijualaan lah lamun ningali babak kahiji mah bener teh bobotoh. Tapi pada akhirnya di babak kedua, entah ini strategi dari Coach Bojan Hodak, babak pertama itu harus diserang dulu, atau mungkin karena keadaan di atas lapangan seperti itu, di mana lini tengah Persib Bandung belum siap dengan tekanan-tekanan Jacob, Rivera, dan juga Jaja di lini tengah. Bahkan saya juga udah bahas di konten sebelumnya bahwa Persib akan kesulitan di lini tengah karena memang lini tengah dari Madura ini benar-benar kompak dan compact defense banget gitu kan. Dan dari segi menyerangnya pun memang memiliki gaya dan kualitas pemain-pemain yang memang bagus. Nah, ditambah Persib tidak ada Mark Klok. Mungkin di babak pertama belum terlalu klop, sehingga di babak kedua Coach Bojan Hodak udah melihat nih apa kelemahan Madura dan harus seperti apa Persib Bandung bermain. Dan salah satu yang diperlihatkan oleh Persib Bandung di babak kedua adalah dengan menerapkan pressing yang amat ketat. Dan ternyata itu cukup efektif, membuat aliran bola di mana Madura itu agak sedikit tersendat. Mereka tidak tenang seperti di babak pertama, kesulitan, ditambah Mang Jaja lain Jaja Miharja, bagus keluar, maksud saya kok bagus ya? Maksudnya bagus dia mengalami sedikit cedera, tapi mudah-mudahan nggak terjadi hal-hal yang berlebihan ya karena Jaja, karena kita juga harus sportif ya teman-teman. Tapi itu sebuah keuntungan bagi Persib Bandung dan Persib bisa menguasai lapangan tengah sehingga hasilnya ya Persib Bandung bisa menang. Karena kita harus akui sajago-jagona Ciro, sajago-jagona David da Silva, jika suplai dari lini tengahnya tidak ada itu sulit.
Nah, counter attack Persib Bandung, walaupun saya yakin semua lawan-lawan Persib itu udah tahu kalau Persib Bandung itu tipe tim yang sangat mengandalkan counter attack banget gitu kan. Tetapi ya susah. Dilihat dari segi statistik kayak gimana pun, saya yakin mereka juga udah mempersiapkan, termasuk Madura juga akan sangat mempersiapkan untuk bisa menghalau counter attack-nya Persib Bandung. Tapi ya ini kenyataannya sulit gitu bro untuk bisa menghalau Persib Bandung. Tapi mudah-mudahan aja lah Persib Bandung benar-benar bisa terus membaik, kita bisa juara bobotoh, dan juga mudah-mudahan di musim depan kudu juara oke. Ulah siklusnya lila teuing nuan 10 tahun 2014 2024 banyak kayak kudu 2034 juara deui kan lila deui oge gitu nya. Pokoknya mah Persib kudu juara deui tahun engke, tahun ayeuna tahun engke, jeung di Asia ge seenggaknya berkata lebih heula lah sih zaman Persib bola itu HD kan di Asia. Bener tuh. Assalamualaikum.